Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Aizani Daroin. Kali ini saya akan berikan contoh soal AM atau asesmen madrasah materi Akidah Akhlak tingkat Madrasah Sanawiyah tahun 2025. 1. Kata akidah berasal dari bahasa Arab yaitu aqadaya aqidu aqidatan yang berarti A. Keterkaitan, B. Pernyataan, C. Ikatan yang kokoh, D. Kemantapan hati. Jawabannya ialah C. Ikatan yang kokoh. Soal nomor 2. Akidah Islam memiliki dasar hukum yang kuat sebagai pedoman hidup seorang muslim. Dasar hukum akidah Islam yang berkaitan dengan ucapan, perkataan, dan takdirnya Nabi Muhammad SAW disebut A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijtihad, D. Qiyas. Jawabannya ialah B. Hadis. Soal nomor 3. Mempercayai dalam hati diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam bentuk perbuatan disebut A. Islam, B. Iman, C. Ihsan, D. Iman dan Islam. Jawabannya ialah B. Iman. Soal nomor 4. Orang yang istiqomah tidak akan A. Semangat, B. Menyerah, C. Taat, D. Tekun. Jawabannya ialah B. Menyerah. Soal nomor 5. Sumber hukum yang pertama dalam Islam adalah A. Al-Quran, B. Undang-undang, C. Hadis, D. Tarikh. Jawabannya ialah A. Al-Quran. Soal nomor 6. Sifat wajib Allah SWT wujud, sedangkan sifat mustahilnya dari wujud yaitu A. Fana, B. Ta'adud, C. Ajzun, D. Adam. Jawabannya ialah D. Adam. Soal nomor 7. Sifat wajib Allah Ta'ala wahdaniyah, mustahil ta'adud. Wahdaniyah artinya A. Terbilang, B. Esa, C. Berbeda, D. Berdiri sendiri. Jawabannya ialah B. Esa. Soal nomor 8. Allah Ta'ala mukhalafatul hawadisi artinya A. Berbeda dengan makhluknya, B. Serupa dengan makhluknya, C. Berdiri sendiri, D. Butuh bantuan orang lain. Jawabannya ialah A. Berbeda dengan makhluknya. Soal nomor 9. Kata asana adalah kata dasar dari ihsan yang bukan memiliki arti A. Baik, B. Buruk, C. Indah, D. Bagus. Jawabannya ialah B. Buruk. Soal nomor 10. Kata asana adalah kata dasar dari ihsan yang bukan memiliki arti A. Baik, B. Buruk, C. Indah, D. Bagus. Jawabannya ialah B. Buruk. Soal nomor 11. Kita harus taat kepada Allah Ta'ala secara A. Mutlak, B. Ragu-ragu, C. Syubhat, D. Lemah. Jawabannya ialah A. Mutlak. Soal nomor 12. Orang yang diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya disebut A. Rasul, B. Nabi, C. Malaikat, D. Setan. Jawabannya ialah B. Nabi. Soal nomor 13. Rasul yang wajib diketahui namanya berjumlah A. 24, B. 25, C. 26, D. 27. Jawabannya ialah B. 25. Soal nomor 14. Sifat yang boleh dimiliki oleh para Rasulullah sebagaimana manusia biasa disebut A. Wajib, B. Mubah, C. Mustahil, D. Jaiz. Jawabannya ialah D. Jaiz. Soal nomor 15. Rasul wajib bersifat sidik berarti A. Dapat dipercaya, B. Menyampaikan, C. Jujur, D. Pintar. Jawabannya ialah C. Jujur. Soal nomor 16. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri Rasul disebut A. Maunah, B. Mukjizat, C. Irhas, D. Karomah. Jawabannya ialah B. Mukjizat. Soal nomor 17. Kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon Rasul disebut A. Mukjizat, B. Karomah, C. Maunah, D. Irhas. Jawabannya ialah D. Irhas. Soal nomor 18. Menerima perbedaan pendapat dengan lapang dada terhadap perbedaan pendapat orang merupakan cerminan dari sikap A. Ta'awun, B. Tasamuh, C. Husnuzon, D. Tawaddu. Jawabannya ialah B. Tasamuh. Soal nomor 19. Meskipun seorang Rasul, beliau juga makan, minum, tidur, dan lain-lain. Hal ini karena beliau memiliki sifat A. Wajib, B. Mustahil, C. Jaiz, D. Mubah. Jawabannya ialah C. Jaiz. Soal nomor 20.
Sesuatu yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Oleh karena itu, kita harus bersikap A. Tawaddu, B. Ta'awun, C. Tasamuh, D. Husnuzon. Jawabannya ialah D. Husnuzon. Soal nomor 21, jika kita merasa senang melihat orang lain susah dan merasa susah melihat orang lain senang, berarti kita terjangkit penyakit A. Hasad, B. Namimah, C. Ghadab, D. Namimah. Jawabannya ialah A. Hasad. Soal nomor 22, yang bukan cara menghindari tindakan ghibah adalah A. Berbicara sambil berpikir, B. Berzikir, C. Diam, D. Nongkrong sana-sini. Jawabannya ialah D. Nongkrong sana-sini. Soal nomor 23, kita mempunyai kecerdasan yang harus kita kembangkan. Hal ini merupakan sikap husnudzon kepada A. Orang tua, B. Allah, C. Diri sendiri, D. Pacar. Jawabannya ialah C. Diri sendiri. Soal nomor 24, ketika masih bayi, Nabi Isa alaihissalam bisa bicara. Peristiwa ini disebut A. Mukjizat, B. Maunah, C. Irhas, D. Karomah. Jawabannya ialah A. Mukjizat. Soal nomor 25, salah satu cara meladani sifat amanah Rasul adalah A. Mencontek saat ujian, B. Berbohong pada teman, C. Tidak menyampaikan pesan, D. Jujur dalam perkataan. Jawabannya ialah D. Jujur dalam perkataan. Soal nomor 26, gempa tsunami yang terjadi di kota Palu dan Donggala adalah salah satu fenomena alam yang terjadi di alam semesta ini. Allah Ta'ala yang mengatur dan memelihara bahkan sanggup menghancurkan alam semesta ini tanpa bantuan makhluknya. Hal ini membuktikan bahwa Allah Ta'ala menguasai alam semesta. Cerita tersebut menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bersifat A. Qudrat, B. Basar, C. Iradat, D. Hayat. Jawabannya ialah A. Qudrat. Soal nomor 27, perhatikan pernyataan berikut. 1. Husna memberikan kesempatan kepada Aisyah untuk beribadah sebelum kegiatan kelompok dilaksanakan. 2. Fatir terbiasa mendengarkan murattal Al-Quran melalui aplikasi dalam gadgetnya. 3. Fatimah selalu berhati-hati dalam berucap dan menghindari perkataan kasar agar tidak menyakiti orang lain. 4. Ahmad membiasakan diri berzikir di sela-sela kegiatannya. Perilaku yang menunjukkan keteladanan terhadap sifat sama ditunjukkan oleh A. Fatir, B. Ahmad, C. Husna, D. Fatimah. Jawabannya ialah A. Fatir. Soal nomor 28, perhatikan pernyataan berikut. 1. Kembali ke jalan yang benar setelah menempuh jalan yang sesat. 2. Memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan kewajiban kepada Allah dan Rasul-Nya. 3. Terhindar dari sifat syirik, sombong, dan riya yang dapat mengganggu diterimanya suatu amal. 4. Menjadikan hidupnya memiliki keberanian dan ketenangan serta melahirkan sikap optimistis dalam hidupnya. 5. Membersihkan jiwa dari rasa resah akibat dosa. 6. Memperoleh ridha Allah dan kemenangan yang besar di akhirat kelak. Dampak positif dari sifat taubat dan taat ditunjukkan oleh pernyataan nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, D. 5 dan 6. Jawabannya ialah A. 1 dan 2. Soal nomor 29, Allah Ta'ala adalah zat yang maha kaya, kekayaannya tiada terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun, bahkan semua makhluknya yang berhajat kepadanya. Cara kita meladani nama dan sifat Allah yang Al-Ghani adalah A. Menerapkan peraturan dan hukum yang berlaku dengan baik, B. Memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepadanya, C. Berlaku jujur dan berkata yang benar sesuai dengan apa yang terjadi, D. Merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah pada kita dan tidak mengulurkan tangan kepada orang lain atau minta untuk diberi. Jawabannya ialah B. Memanfaatkan karunia Allah untuk semakin taat kepadanya. Soal nomor 30, di bawah ini yang merupakan keistimewaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci sebelumnya adalah A. Membacanya tidak bernilai ibadah, B. Menyesatkan kitab-kitab sebelumnya, C. Keindahan bahasa dan redaksinya tak tertandingi, D. Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Jawabannya ialah D. Al-Quran terpelihara kemurnian dan keutuhannya. Soal nomor 31, berikut yang tidak termasuk dampak positif dari sikap tawakal adalah A. Tidak memperoleh keteguhan hati, B. Memperoleh ketenangan jiwa karena merasa dekat dengan Allah, C. Manusia tidak perlu berusaha lagi karena sudah diserahkan kepada Allah, D. Memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridha Allah.
Jawabannya ialah D. Memperoleh kepuasan batin karena keberhasilan usahanya mendapat ridho Allah. Soal nomor 32. Seseorang yang selalu memandang orang lain dengan kacamata kebaikan, ia akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Jika seorang berbuat baik padanya, maka ia sangat berterima kasih atas kebaikannya dan berusaha untuk membalasnya dengan kebaikan pula. Jika ada orang yang berbuat tidak baik padanya, maka ia tidak akan balasnya dengan hal yang sama, akan tapi ia mencari sisi baiknya dan selalu mengintrospeksi dirinya sendiri. Deskripsi di atas merupakan dampak positif dari A. Ta'awun, B. Tasamuh, C. Tawaddu, D. Husnudzon. Jawabannya ialah D. Husnudzon. Soal nomor 33. Sikap tasamuh perlu dibangun dalam diri setiap individu agar tidak terjadi benturan antara keinginan dan kepentingan antar sesama manusia. Di bawah ini yang termasuk contoh perilaku tasamuh adalah A. Tidak mengganggu ketenangan tangga, B. Menghargai teman yang sedang beribadah, C. Tidak suka disanjung orang lain atas kebaikan yang dilakukan, D. Menggunakan bahasa sopan ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Jawabannya ialah B. Menghargai teman yang sedang beribadah. Soal nomor 34. Pernyataan di bawah ini yang merupakan adab bersosial media adalah A. Menyebarkan berita hoaks, B. Menyampaikan informasi dengan benar, C. Menyebarkan konten yang terlarang secara syar'i, D. Menghindari prasangka suudzon, ghibah, fitnah, dan tajassus. Jawabannya ialah D. Menghindari prasangka suudzon, ghibah, fitnah, dan tajassus. Soal nomor 35. Setiap pulang sekolah, Humaira menguti botol gelas plastik bekas air mineral yang ada di sekitarnya. Sampahnya di rumah dibersihkan dan dikeringkan, kemudian dibuat menjadi benda-benda kreasi yang memiliki nilai jual. Kemudian benda-benda tersebut ia jajakan keliling kampung, bahkan terkadang di lampu merah. Perilaku terpuji yang dimiliki oleh Humaira adalah A. Produktif dan aktivis, B. Berilmu dan kreatif, C. Inovatif dan sensitif, D. Kerja keras dan produktif. Jawabannya ialah B. Berilmu dan kreatif. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.